Peristiwa Keluaran merupakan pengalaman agung dalam Perjanjian Lama. Ia berupa satu gambaran bagaimana Tuhan menyelamatkan umatnya daripada musuh dan membawa mereka menuju kemenangan. Ia melambangkan keselamatan dalam Kristus, seperti Israel yang tidak mampu menyelamatkan diri tanpa campur tangan Tuhan. Kita juga memerlukan penyelamatan ilahi yang telah digenapi melalui salib Kristus, penebusan terbesar sepanjang zaman. Halo, selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan melalui segmen ringkasan pelajaran Alkitab. Dan melalui video kali ini kita akan meneruskan dengan pelajaran yang keenam dengan topik kajian melalui Laut Merah atau lebih tepat lagi menyeberangi Laut Merah. Mari kita mulakan dengan membaca ayat hafalan yang dipetik dari Keluaran 14 ayat 13 dan 14 katanya. Lalu kata Musa kepada bangsa itu, "Jangan takut, tetaplah berdiri dan lihatlah penyelamatan daripada Tuhan yang akan diberikannya kepadamu pada hari ini. Karena selepas ini warga Mesir yang kamu lihat kini tidak akan kamu lihat lagi buat selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu hanya perlu berdiam saja." Tuhan telah awal-awal memberi amaran dengan mengingatkan bahwa pembebasan dari Mesir akan melibatkan kematian anak sulung. Namun untuk menghindarinya, Israel mempraktikkan iman dengan menjalankan upacara Paskah. Saat menghadapi jalan buntu ketika berdepan Laut Merah, mereka diminta melangkah maju dalam iman. Setelah menyeberangi Laut Merah, akhirnya mereka bebas dan memuji Tuhan dengan nyanyian kemenangan. Seperti biasa, kita mulakan dengan topik pertama, yaitu pergilah dan sembahlah Tuhan. Dalam Keluaran 12 ayat 13 berkata, warga Mesir juga mendesak orang Israel itu untuk pergi dengan segera dari negeri itu karena kata mereka, nanti kami semua mati. Seluruh Mesir diliputi kesunyian, duka karena tiada satu rumah pun di mana tidak ada orang yang mati. Dan keizinan Firaun untuk membebaskan Israel datang terlalu lewat. Dengan berkata, berkatilah aku juga, Firaun meluahkan keputusasaan rakyatnya yang hanya ingin agar penderitaan segera berakhir, bukan karena penyesalan yang tulus. Ketika Israel menuntut upah atas tahun-tahun mereka diperhambakan, orang Mesir dengan rela memberikan segala yang diminta. Melalui cara ini, Tuhan memastikan anak sulungnya Israel keluar dari Mesir dengan selamat dan tangan yang penuh berkat berkelimpahan. Topik seterusnya ialah pentabisan anak sulung. Kita dahului dengan membaca dari Keluaran 13 ayat 2 katanya, tabiskanlah anakku semua anak sulung. Semua yang lahir pertama daripada rahim dalam kalangan orang Israel, baik manusia maupun hewan, akulah pemiliknya. Anak sulung ditabiskan melalui kematian. Setiap seorang sepatutnya mati, namun Tuhan dalam belas kasihannya menyediakan pengganti yang akan mati menggantikan mereka. Ini menggambarkan satu kebenaran rohani yang mendalam. Israel adalah anak sulung Tuhan dan hari ini gereja merupakan Israel rohani. Maka setiap kita dipanggil untuk mati demi pengudusan kepada Tuhan. Namun ada seorang yang telah mati menggantikan kita. Dia adalah Yesus, anak domba Allah yang telah menyerahkan nyawanya supaya sesiapa yang menerima darahnya pada pintu hati tidak binasa melainkan tetap menerima hidup yang kekal. Tuhan telah menyempurnakan bahagiannya dan kini kita dipanggil untuk membuka hati agar hidup kita diliputi oleh darah penebusannya yang menyelamatkan. Kita teruskan dengan topik menyeberangi Laut Merah. Dalam Keluaran 14 ayat 3 berkata, Firaun akan berkata, tentu orang Israel sudah tersesat di negeri ini. Gurun mengurung mereka. Dengan izin Firaun, Israel keluar dari Mesir dalam keadaan bersedia.
namun Tuhan yang tidak mahu mereka menghadapi peperangan memimpin mereka melalui jalan lain. Dalam perjalanan itu, Firaun yang berubah hati berkata bahwa orang Israel tersesat di padang gurun, lalu dia pergi mengejar mereka, menyebabkan Israel terperangkap tanpa jalan keluar di padang belantara. Walaupun mereka membawa keranda Yusuf sebagai lambang iman dan pimpinan Tuhan ke atas mereka secara ajaib, kehadiran tentara Firaun menggoncangkan iman mereka hingga mereka lupa akan segala mukjizat yang telah mereka alami. Begitu mudahnya hati manusia goyah dalam kesesakan. Tidakkah ini juga mungkin berlaku kepada kita? Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Topik kedua terakhir yang kita kaji ialah maju ke hadapan dalam iman. Dalam Keluaran 14 ayat 13 dan 14 mengatakan, lalu kata Musa kepada bangsa itu, jangan takut, tetaplah berdiri dan lihatlah penyelamatan daripada Tuhan yang akan diberikannya kepadamu pada hari ini, karena selepas ini warga Mesir yang kamu lihat kini tidak akan kamu lihat lagi buat selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu hanya perlu berdiam saja. Ketika menghadapi kekurangan iman di kalangan umat itu, Musa menguatkan hati mereka untuk mempercayai Tuhan. Seruannya ialah jangan takut, mengingatkan bahwa langkah pertama menuju kemenangan adalah mempercayai Tuhan sepenuhnya. Berdirilah teguh menuntut kesetiaan dan kesabaran tanpa rungutan. Lihatlah keselamatan menunjukkan bahwa jika kita membiarkan Tuhan memimpin, kemenangan akan menjadi milik kita. Akhirnya Tuhan akan berperang untuk kamu, menyatakan kebenaran bahwa Tuhan sendiri melawan kuasa dosa dan setan demi kita. Dan Kalvari adalah bukti tertinggi kasih dan perjuangannya. Tuhan memberi umat itu satu perintah. Mara ke depan, maka bermula dari sini perkara yang tidak dijangka mula berlaku. Sepanjang malam malaikat Tuhan dan tiang awan berdiri di antara perkemahan Israel dan Mesir, memberikan cahaya kepada umat Israel dan kegelapan kepada musuh mereka. Atas perintah Tuhan, Musa mengangkat tongkatnya dan laut terbelah, mendedahkan tanah yang kering yang memberi laluan untuk bangsa Israel melintasinya dengan air sebagai tembok di kiri dan kanan. Orang Mesir mengejar mereka ke dalam laut, tetapi pada waktu fajar Tuhan campur tangan sekali lagi. Ketika mereka coba melarikan diri, air laut kembali seperti sedia kala dan menenggelamkan seluruh tentara Mesir. Dari tepi laut, Israel menyaksikan kuasa Tuhan dan percaya kepadanya serta kepada hambanya, Musa. Topik terakhir yang kita kaji ialah nyanyian Musa dan Miriam. Dalam Wahyu 15 ayat 3, kita baca nyanyian ini. Mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Agung dan ajaib pekerjaanmu, Tuhan, Allah Maha Kuasa, benar dan adil setiap jalanmu, ya Raja segala bangsa. Setelah menyaksikan mukjizat besar itu, Musa memimpin umat Israel menyanyikan pujian kepada Tuhan. Diikuti Miriam dan para wanita yang menyahut dalam paduan suara choir. Nyanyian ini tidak menonjolkan jasa Israel, tetapi mengangkatkan kehebatan Tuhan yang mengalahkan musuh dan mengagumi keagungan perbuatannya. Respon dari bangsa-bangsa lain terhadap peristiwa itu turut dinyatakan dan janji Tuhan untuk menempatkan umatnya di gunung miliknya diumumkan. Kelak orang-orang tebusan dari segala bangsa akan memuji keadilannya sambil menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Saudara, dari pena inspirasi kita baca ringkasannya. Tuhan membebaskan kita dari dosa lebih besar daripada pembebasan di Laut Merah. Kita patut memujinya sepenuh hati atas perbuatannya yang ajaib. Ingatlah belas kasihannya walau sekecil apapun dan pakailah ikat pinggang sukacita. Kematian Kristus patut menjadi tema syukur kita setiap hari.
Saudara, berikut adalah kesimpulan dari perkongsian kita hari ini. Pertama, pembebasan oleh Tuhan memerlukan iman yang aktif. Tuhan meminta Israel melangkah dengan iman dari korban anak domba Paskah hingga tindakan berani menyeberangi Laut Merah. Pengalaman ini mengajar bahwa keselamatan memerlukan kepercayaan yang diiringi tindakan. Ketika manusia berada di hadapan jalan buntu, Tuhan membuka jalan, tetapi hanya apabila umatnya bersedia untuk melangkah maju. Kedua, Tuhan berperang bagi pihak umatnya. Dalam saat-saat paling genting, ketika Israel terperangkap dan ketakutan, Tuhan sendiri campur tangan. Tiang awan memisahkan mereka dari musuh, laut terbelah dan musuh dihancurkan. Pelajaran ini menekankan bahwa kuasa penyelamatan bukan datang dari kekuatan kita, tetapi dari Tuhan yang berjuang bagi kita, seperti yang dibuktikan di Kalvari. Ketiga, respon umat yang telah diselamatkan adalah pujian dan penyembahan. Saudara, setelah mengalami penyelamatan yang ajaib, respon Israel adalah nyanyian pujian bukan kepada diri sendiri, tetapi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian juga untuk akhir zaman akan menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba sebagai pengakuan akan keadilan dan kasih Tuhan. Hati yang bersyukur dan sentiasa memuliakan Tuhan atas pembebasannya, baik besar maupun kecil. Sekian ringkasan pelajaran Alkitab untuk kajian minggu ini. Saya harap Anda telah mendapati maklumat yang dikongsikan melalui video ini sangat berinformatif dan membantu. Sekali lagi, pastikan Anda tekan like dan share video ini, serta subscribe pada channel ini, dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan dimuatkan nanti. Dan jika Anda ada pertanyaan atau pandangan yang ingin dikongsikan, sila luangkan masa untuk meninggalkan komen di bagian komen di bawah ini, atau hantar ke nomor yang tertera, dan kami juga ingin sekali mengetahui dari mana Anda menonton video ini. Dan sila terus menonton video yang sedang dicadangkan ini. Terima kasih karena menonton dan jumpa lagi di video akan datang. Tuhan memberkati Anda.